Di balik kemegahan hotel berbintang, senyum hangat para pemandu wisata, dan indahnya kota-kota Asia Tenggara, tersimpan sesuatu yang jauh lebih gelap, lebih kompleks, dan sangat menguntungkan. Ini bukan cerita tentang pelancong biasa. Ini tentang industri wisata yang diam-diam menjual lebih dari sekedar pemandangan. Buku Seks, Uang, dan Kekuasaan karya Tang Dam Truong adalah salah satu studi paling tajam dan berani tentang politik industri seks di Asia Tenggara. Ditulis pada awal 1990-an, buku ini tetap relevan pada hari ini karena tidak hanya melihat pelacuran sebagai fenomena sosial, tetapi sebagai bagian dari struktur ekonomi, politik, dan relasi kuasa yang global. Truong menyatakan dengan tegas, pelacuran tidak lahir dari penyimpanan moral semata. Pelacuran adalah gejala dari pembangunan yang timpang, dari kebijakan negara yang tidak adil, dan dari kapitalisme yang tidak tahu cara mengubah tubuh menjadi barang dagangan. Baginya, pelacuran bukan karena banyak perempuan, terutama dari desa, didorong keluar dari kehidupan lamanya. Karena kemiskinan, karena kehilangan tanah, karena minimnya pendidikan, dan karena pembangunan yang hanya menguntungkan segelintir orang. Mereka pindah ke kota-kota besar mencari nafkah, hanya untuk menemukan bahwa pilihan kerja yang tersedia sangat terbatas. Dalam kondisi itu, tubuh menjadi satu-satunya modal yang bisa dijual. Dan ini bukan hanya soal individu, ini soal struktur. Soal sistem pembangunan yang membuat sebagian besar orang harus bertahan dengan cara apapun. Seks, Uang, dan Kekuasaan bukan hanya buku tentang pelacuran. Ini adalah satu buku tentang penuh ketimpangan, tentang tubuh manusia yang diperdagangkan demi pertumbuhan ekonomi, tentang negara yang lebih setia daripada warganya. Negara-negara di Asia Tenggara seringkali menunjukkan sikap ambigu terhadap pelacuran. Di depan publik, mereka mengecam pelacuran sebagai pelanggaran moral. Tapi, di balik layar, mereka mempromosikan pariwisata yang justru menopang industri seks. Turis dari negara maju datang ke Thailand, Filipina, atau Indonesia bukan hanya untuk melihat pantai dan pura, tapi juga untuk mencari pengalaman yang tidak mereka temukan di negara asal. Ini adalah wajah baru kolonialisme. Dulu rempah-rempah dan tanah yang diekspor. Sekarang tubuh manusia. Dan negara? Negara sering diam karena devisa tetap masuk. Karena ekonomi tetap tumbuh, moralitas jadi alat pencitraan, tapi ekonomi adalah pertimbangan utama. Thailand, industri seks telah menjadi bagian tak resmi dari ekonomi negara. Pemerintah secara formal tidak mendukung pelacuran, tapi dalam praktiknya, kawasan hiburan terus berkembang. Di Filipina, ribuan perempuan muda dikirim ke kota atau luar negeri dengan janji pekerjaan, hanya untuk terjebak dalam jaringan perdagangan manusia. Di Indonesia, pelacuran dianggap ilegal, tapi eksistensinya tersebar luas, dari lokalisasi yang dibina hingga sistem prostitusi online yang sulit dipantau. Semua ini terjadi bukan karena kultur, tapi karena struktur, karena pembangunan yang berat sebelah, dan karena negara lebih memilih kompromi daripada perlindungan. Ini memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Yang pertama, analisis struktural mendalam, menggunakan pendekatan ekonomi politik, bukan sekedar moral atau hukum. Yang kedua, berbasis data dan konteks lokal, studi kasus yang nyata dari berbagai negara ASEAN. Yang ketiga, ada relevan dengan situasi global. Meski ditulis dekade lalu, argumen buku ini masih sangat relevan dalam konteks globalisasi hari ini. Dan ada juga kekurangan buku ini. Yang pertama yaitu gaya penulisan cukup akademis dan berat, sehingga kurang dimengerti oleh pembaca awam. Yang kedua, fokusnya masih dominan heteronormatif, tidak banyak membahas pekerja seks laki-laki atau queer. Yang ketiga, studi ini ditulis di awal 190-an, beberapa data sudah usang tapi kerangka pikirnya masih kuat. Seks, Uang, dan Kekuasaan ini bukan hanya buku tentang pelacuran, ini adalah buku tentang dunia yang penuh ketimpangan, tentang tubuh manusia yang diperdagangkan demi pertumbuhan ekonomi, tentang negara yang kadang lebih setia pada devisa daripada warganya. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan harus terus menutup mata, atau mulai bertanya lebih tentang siapa yang diuntungkan dan siapa yang dikorbankan?